Ya, sekali lagi selamat siang kepada semuanya, Bapak Ibu Guru di Sekolah Bodhidharma, Bu Meta dan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan teman-teman, adik-adik semua. Ya, jadi pada siang hari ini saya ada karma baik bisa datang ke Sekolah Bodhidharma untuk berbagi ya, teman-teman adik-adik berbagi tentang apa yang saya pelajari. Nah, sesuai yang tadi disampaikan oleh MC, tema yang akan saya bawakan pada hari ini itu tentang Pancasila dan Pancadhamma ya. Sebenarnya kemarin waktu di telepon sama Pak Suratman saya agak kaget ya. Ini kebaktiannya dari SD ya, TK ya, sampai SMA ya. Biasanya kalau saya isi itu misalnya SMP gitu ya, atau sama SMA. Ini dari SD ya, jadi saya mikir ya, kira-kira mau sampaikan apa. Nah, jadi setelah saya pikir-pikir mungkin Pancasila dan Pancadhamma bisalah untuk semuanya. Ya, teman-teman adik-adik semoga bisa dipahami ya. Nah, yang pertama Pancasila. Ya, Pancasila itu terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca itu artinya apa? 5, betul ya. Sila itu artinya perbuatan baik atau moral ya. Etika, perbuatan baik, moral, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi singkatnya Pancasila itu ada 5 aturan moral ya yang harus kita sebagai umat Buddha harus kita praktekkan. Nah, mungkin kalau kebaktian biasa tahu ya, Parita Pancasila tahu ya. Ada yang pertama apa? Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Nah, mungkin semua udah hafal lah ya. Nah, nanti mungkin kalau memang ada yang bertugas nyatat, itu nanti bisa pelan-pelan ya, pasti sudah hafal. Kalau tak hafal tinggal buka buku Parita. Yang pertama Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Yang artinya saya bertekad melatih diri untuk tidak apa? Tidak membunuh. Ya. Terkadang ada yang sering menafsirkannya seperti ini. Saya bertekad untuk menghindari pembunuhan. Kira-kira betul tidak? Kalau saya bertekad untuk menghindari pembunuhan dengan saya bertekad untuk tidak membunuh, beda tak? Beda tak teman-teman adik-adik? Coba kita simak ya. Saya bertekad untuk menghindari pembunuhan. Ya, artinya di mana ada pembunuhan, ya saya menghindar. Paham? Ya. Kalau saya bertekad untuk tidak membunuh, artinya sayanya ini ya memang bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan itu. Ya, jadi kalau saya bertekad untuk menghindari pembunuhan, ya pemahamannya bisa agak lain ya. Artinya kalau di sebelah sana ada pembunuhan, saya tinggal menghindar. Ya, paham ya? Nah, jadi sebenarnya penafsiran yang betul-betul ya, saya bertekad untuk tidak membunuh. Ya, itu sila pertama. Nah, mungkin sebelum lebih jauh ya teman-teman, Pancasila ini harus kita sebagai umat Buddha laksanakan ya. Semua ya tanpa terkecuali ya. Tidak berarti oh saya masih SD lah ya. Masih belum lah ya, tidak ya, semuanya. Nah, jadi yang pertama tidak membunuh. Tidak membunuh apa teman-teman, adik-adik? Boleh tidak kita bunuh nyamuk? Kecil aja kan nyamuk, boleh tak? Hah? Kalau ada kecoa di rumah apa yang kita lakukan? Usir pakai apa? Ada yang pakai baygon. Nah. Ya.
bermacam-macam ya. Nah, teman-teman, adik-adik, kalau kita sebagai siswa Buddha yang baik ya, kalau ada kecoa di rumah, itu janganlah pakai baygon ya. Baygon itu bisa membunuh ya. Kalau kita pakai baygon artinya kita melanggar sila pertama. Ya. Nah, lalu ada nyamuk ya. Kalau ada nyamuk di tangan kita ya, apa yang kita lakukan? Pukul? Waduh. Kalau sebagai siswa Buddha yang baik ya, kalau ada nyamuk di tangan itu ya diusirlah ya, atau ditiup. Jangan dipukul. Ya. Kalau pukulnya sengaja di sampingnya biar tidak kena ya tak apalah ya. Yang penting jangan terbunuh. Nah, jadi teman-teman, sila pertama tidak membunuh ini tidak hanya sebatas pembunuhan yang mungkin terlihat membunuh orang gitu ya. Ya kalau bunuh orang nggak hanya agama Buddha yang melarang ya, negara pun melarang ya. Nanti teman-teman siap-siap ditangkap polisi ya. Tapi teman-teman tidak akan ditangkap polisi ketika membunuh kecoa ya. Tetapi ya dalam Buddha Dharma itu sama saja membunuh. Jadi teman-teman, adik-adik, kalau kita sebagai siswa Buddha yang baik, janganlah membunuh. Mau itu hewan sekecil apapun jangan ya. Oke, lanjut ya. Nah, kenapa sih kita mengajak adik-adik teman-teman itu untuk tidak membunuh? Tahu tidak kalau kita membunuh akibatnya apa? Ya, kalau Buddha mengatakan karma kalau orang suka membunuh itu usianya pendek. Satu. Kedua, sakit-sakitan ya. Apakah ada yang mau usianya pendek? Tidak mau kan? Ya udah, jadi kita janganlah membunuh. Mau hewan apapun itu, mau itu semut lah ya. Misalnya di rumah ada jatuh permen ya. Lalu ada semutnya banyak. Apa yang dilakukan? Kalau saya biasanya, saya angkat dulu permennya dibuang. Semutnya itu nanti akan hilang sendiri ya. Nanti setelah hilang, nah kita lap. Kalau tidak hilang berarti masih ada bekasnya, kita lap pelan-pelan ya bekasnya. Nanti dia akan hilang ya. Jadi ya mungkin repot ya, mungkin repot. Tapi kalau kita membunuh ya itu karmanya. Umur pendek, sakit-sakitan dan lain-lain ya. Ya pilih sendirilah ya maunya kayak mana. Seperti itu. Itu sila pertama. Sila kedua, adina dana ya, adina dana weramani sikapadang samadhyami, yang artinya saya bertekad untuk tidak mencuri atau tidak mengambil barang yang tidak diberikan ya. Barang yang bukan punya kita ya jangan diambil. Kalau memang mau pinjam ya bilang dulu ya. Kira-kira seperti itu simpelnya. Kalau kita melanggar sila kedua, kira-kira akibatnya apa? Karmanya apa? Kita akan sulit ya mencari nafkah. Kita akan sulit mencari pekerjaan, sulit mencari nafkah, kira-kira seperti itu. Ya, alias jatuh miskin lah ya. Atau mungkin orangnya kaya tapi dia suka mencuri ya. Ya lama-lama hartanya itu pun mungkin akan habis. Nah, itu sila kedua. Sila ketiga ya, kamesu micacara, tidak berbuat asusila ya. Artinya ya maksudnya kita harus setia terhadap pasangan. Nah, akibatnya kalau kita tidak menjalankan sila ketiga itu apa? Keluarga kita itu jadi tidak harmonis ya. Ya kalau keluarga sering bertengkar ya, kira-kira seperti itu. Sila keempat. Nah, sila keempat ini nih ya, yang ngomong kayaknya gampang ya, tapi melaksanakannya itu susahnya minta ampun.
Apa Pancasila sila keempat? Musawada, weramani, sikapadang, samadhyami. Musawada itu apa? Musawada itu artinya ucapan salah, ya. Bukan hanya berbohong, ya. Jadi ucapan salah itu apa aja sih? Salah satunya berbohong, ya. Jangan berbohong, ya. Jangan menipu temannya, ya. Hari ini ada PR tak? Tak ada. Wah, tiba-tiba gurunya panggil, ya. Nah, jangan, ya. Itu berbohong, ya. Nah, kemudian ucapan salah selanjutnya apa? Ya, omong kosong, ya. Omong kosong, ya. Ngomong terus, ya. Tak tahu waktu, tak tahu tempat, tak tahu kondisi, ngomong terus, ya. Omong kosong itu adalah musawada, ya. Ya, sadar tidak sadar, hal yang paling simpel saja mungkin kita sering lakukan, ya. Jadi teman-teman sebagai siswa Buddha yang baik, ya, kita tahu musawada itu tidak hanya berbohong, ya. Jangan pikir, oh saya tak bohong aman lah. Oh, belum tentu, ya. Kalau ngomong terus ketika hal-hal ketika waktu yang tidak tepat, nah itu juga musawada. Ngomong, ya, tapi nggak jelas gitu, ya, nah, itu musawada. Seperti itu. Kemudian berkata kasar, ya. Berkata kasar tahulah, ya. Nah, itu juga musawada. Dan yang terakhir memfitnah. Itu musawada, ya. Jadi kalau akibatnya kita sering musawada itu kita ini susah dipercayai sama orang. Ya, susah dipercayai. Kalau kita ngomong sesuatu itu ya kayaknya orang nggak peduli lah, ya. Kita bilang, aduh saya lagi kesulitan nih, orang tak peduli, ya, karena pikirnya oh ini suka bohong, ya. Jadi kalau kita teman-teman adik-adik mau dipercayai sama orang, kita harus jaga ucapan kita, ya. Kemudian yang kelima adalah Suramiraya Majapamadhatana, weramani, sikapadang, samadhyami. Saya bertekad untuk tidak meminum minuman keras yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Minuman keras itu apa? Teman-teman tahu tak? Es batu, ya. Hah? Keras kan? Kalau dilempar es batu sakit tak? Itu minuman keras tak? Hah? Maksud minuman keras itu ya zat-zatnya keras, ya. Bukan es batu, ya. Mau minum es batu silakan lah, ya. Jangan keselak, ya. Tunggu cair dulu. Nah, kalau kita sila kelima, ya, kalau kita tidak jalankan, ya, kita ini bisa, kalau minum minuman keras itu kan bisa mabuk, ya. Kalau mabuk, mau kita bertekad segimanapun, ya, wah saya menjalankan Pancasila. Tapi ketika saya mabuk-mabukan, ya sama saja, ya. Saya bisa lengah, ya. Saya bisa saja membunuh, ya. Saya bisa saja berucap. Kalau orang mabuk kadang ngomongnya sembarangan kan. Nah, musawada dan lain-lain. Nah, jadi sila kelima ini juga penting. Nah, jadi kalau dikatakan, ya, orang yang tak menjaga sila kelima ini pikirannya itu akan kurang pandai, ya, bahasanya, atau ada bahasa lain dungu gitu, ya. Kayak kurang cerdas, ya, lamban gitu, pikirannya lamban. Ya, jadi susah mencerna sesuatu lah, ya, dan lain-lain. Nah, jadi adik-adik itu Pancasila, ya, 5 sila yang harus kita lakukan sebagai siswa Buddha. Nah, pertanyaannya, ya, gimana kalau saya pernah melanggar sila? Nah, teman-teman adik-adik pernah dengar Wisudi tak, ya? Belum, ya? Wisudi Tisarana tak pernah, ya? Barangkali ada Wisudi Tisarana dan Pancasila. Ya, kalau Mandarinya Sankui Uci, ya. Jadi Wisudi itu seperti bertekad lah, ya. Biasa sama biku, jadi kita Wisudi. Jadi bertekad
berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha dan bertekad menjalankan Pancasila, ya. Nah, kadang ada yang takut nih, ya. Aduh kok saya kan masih orang biasa nih, ya. Mau jalankan 5 sila, kayaknya sila keempat susah banget ya. Saya suka ngomong-ngomong ya. Udahlah saya tak mau wisudi lah. Nah, apakah pemikiran seperti itu pemikiran yang bijaksana adik-adik? Saya mau ambil sebuah perumpamaan ya. Ada 2 orang ya. Ada 2 manusia. Kemudian ya, contohnya lah di meja ini ya. Di meja ini ada satu botol minuman, satu botol minuman yang beracun. Di meja, satu botol minuman yang beracun. Lalu ada 2 orang. Satu orang ini, dia tidak tahu minuman itu beracun. Dan satu orang lagi, dia tahu minuman ini beracun. Tapi, kedua-duanya minum. Yang menjadi pertanyaan saya, ya, yang keracunan yang mana? Orang yang tak tahu itu racun, dia minum, dia keracunan tak? Keracunan kan? Orang yang tahu itu racun, dia minum, dia keracunan tak? Tidak. Keracunan. 2 orang ini sama dengan 2 orang yang ketika dihadapkan dengan wisudi Pancasila, orang pertama bilang, oh saya mending tidak wisudi, jadi saya tidak pernah bertekad untuk menjalankan sila. Orang yang kedua, dia udah wisudi ya. Nah, pertanyaan saya, orang yang wisudi dan orang yang tidak wisudi ketika melanggar sila, karma buruknya sama tak? Ya sama saja, sama filosofisnya dengan orang yang tahu itu racun dan tahu itu, yang tidak tahu itu racun. Melanggar ya kena karmanya. Mau wisudi ataupun tidak. Jadi jangan pernah berpikir, oh saya tak wisudi lah, aman. Ya, saya langgar sila, saya lebih aman. Contoh simpelnya seperti itu. Minuman kalau beracun, mau kamu tahu ataupun tidak, ya kamu akan keracunan. Justru orang yang sudah berwisudi, itu karma baiknya tentunya ada. Ya adik-adik, jadi sekilas itu Pancasila. Dan kemudian ada yang disebut dengan Pancadhamma ya. Kalau Pancasila itu kan ada 5, Pancadhamma juga ada 5 sama. Pancadhamma itu lawan dari Pancasila ya. Pancadhamma yang pertama itu adalah metta karuna ya, artinya cinta kasih dan belas kasihan kepada semua makhluk ya. Lawannya dari sila pertama ya, membunuh. Jadi lawannya membunuh itu adalah cinta kasih dan belas kasihan kepada semua makhluk ya. Yang pertama tadi Pancadhamma metta karuna. Nah, jadi kita harus senantiasa mengembangkan rasa cinta kasih ya. Kalau cinta sama papa itu cinta kasih tak? Hah? Cinta kasih di sini maksudnya cinta kasih kepada semua makhluk ya, teman-teman ya. Yang kedua, sama ajiwa, bermata pencaharian benar. Lawan dari sila kedua Pancasila, tidak mencuri ya. Nah, bermata pencaharian benar ini maksudnya apa? Ya, mencari uang. Kalau kita umat Buddha boleh tak cari uang banyak-banyak? Boleh tak umat Buddha kaya? Boleh tak? Ya, kalau bilang tidak saya bisa kena komplain ya. Jawabannya ya boleh, tapi caranya harus benar ya. Jadi sama ajiwa di sini bermata pencaharian benar ya. Cara kita mencari nafkah itu benar ya, tidak dengan unsur menipu dan lain-lain ya. Kemudian Buddha juga ada bilang ada larangan mata pencaharian dalam agama Buddha, yaitu tidak berdagang manusia, tidak berdagang hewan, tidak berdagang senjata, tidak berdagang racun, dan tidak berdagang minum-minuman keras ya. Selagi di luar 5 ini teman-teman aman, dengan catatan ya, dijalanin dengan
jujur ya, mata pencaharian itu. Ya itu pancadama yang kedua. Pancadama yang ketiga itu adalah santuti, perasaan puas terhadap pasangan ya. Dengan demikian kita tidak akan melanggar sila ketiga. Pancadama keempat ya, saca, kejujuran ya, atau ya ucapan benar. Ya, lawan dari musawadah ya, kita tidak berbohong ya, kita jujur ya. Kemudian lawan dari omong kosong ya, kita itu berbicara secukupnya, sesuai dengan waktu dan bermanfaat ya. Kalau bicara itu yang bermanfaat ya, maksudnya seperti itu. Dan yang kelima adalah sati sampajana ya, artinya senantiasa sadar ya, waspada dan mempunyai pengertian benar. Jadi kita waspada nih ya, jangan meminum minuman keras, karena kalau kita minum minuman keras ya kita akan kehilangan kesadaran ya, kewaspadaan kita juga akan hilang. Ya jadi itu ya teman-teman, adik-adik, saudara-saudari semua, Pancasila tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berucap salah, tidak meminum minuman keras. Ya minuman keras itu kayak bir ya, bukan es batu ya. Kalau mau minum es batu ya silakan lah ya. Nah, tidak meminum minuman keras, bir dan lain-lain. Nah adik-adik, kita 5 sila ini wajib ya. Wajib itu artinya apa? Ya tak ada nego ya. Oh saya 4 sajalah, boleh tak? Ya, Buddha mengatakan kalau kita mau terlahir lagi sebagai manusia di kehidupan yang akan datang, Pancasila ini harus dilaksanakan. Ya, jadi kalau mau nego ya nanti kita lihatlah ya, nanti terlahir jadi apa. Seperti itulah kira-kira ya. Dan setelah Pancasila ini ada Pancadama ya. Pancasila ini pasif. Kita tak melakukan apa-apa. Ya, tapi sebagai siswa Buddha yang baik kita harus aktif, itu dengan melakukan metta karuna, sama jiwa, santuti, saca dan sati sampajana. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman semua kita bersikap anjali, semoga kebajikan yang telah kita lakukan bisa kita limpahkan kepada para leluhur, sanak keluarga kita yang telah meninggal. Semoga mereka terlahir di alam bahagia dan juga semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Yes.